Ya. Jadi di sini ya diharapkan juga ya dengan mengikuti AKL 1 ini mahasiswa bisa memikir sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ya. Bagaimana taat hukumnya dari AKL 1 ya. Ya, silakan ya kalau ada tugas dikerjakan sesuai dengan ketentuan ya. Ada ketentuan jumlah yang nomor yang mana yang dikerjakan ya. Kapan harus dikumpulkan, di mana dikumpulkan. Ya, ini kan melatih untuk taat ya, taat dan disiplin ya. Kemudian lebih-lebih lagi ketika ujian ya. Saya pesan-pesan sekali dari sekarang ya. Jangan sekali-kali ya mengorbankan integritas ya, integritas kalian hanya untuk mengejar nilai ya. Apapun kondisinya integritas ini harus dijaga ya. Kemudian ya, tentunya dengan mengikuti aturan ujian ya. Jangan sekali-kali ya ada keinginan ya untuk melanggar aturan hanya untuk mendapatkan nilai ya. Ini ya sangat-sangat tidak baik ya. Kemudian internalisasi nilai norma dan etika akademis ya. Salah satunya juga itu ya, di akademis itu kan kita harus menjaga kejujuran ya. Kita harus ya menghormati karya orang lain ya. Di antaranya itu ya. Selanjutnya untuk materinya nanti meliputi kombinasi bisnis, investasi saham pada entitas asosiasi, laporan keuangan konsolidasi, kemudian laporan konsolidasi dengan ada transaksi antara perusahaan yang satu grup berupa jual beli persediaan, aset tetap, obligasi. Kemudian terakhir perubahan kepemilikan investasi. Kemudian juga ada beberapa keterampilan ya yang ingin ditingkatkan juga, diantaranya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, terukur ya. Dan seterusnya ya nanti bisa dibaca ya. Kemudian untuk pustakanya yang utama adalah dari bahan ajar ya, bahan ajar Bu Iin ya. Akan saya lanjutkan dari Bu Iin, kemudian workbook untuk latihan-latihan soal ya dari Pak Agung Darjito ya. Pendukungnya ada buku PIMS, ada PSAK. Kemudian ya nah nih untuk RPS yang dari pertemuan ke pertemuan, untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai kombinasi bisnis, mulai pengertian sampai dengan penyajiannya. Ini adalah di buku latihan buku AKL bab 1 ya, dari buku AKL bab 1. Selanjutnya pertemuan kedua investasi saham pada entitas asosiasi, ini AKL bab 2 dan seterusnya ya. Nanti silakan informasinya. Kemudian untuk PR-nya yang mana di RPS belum disebutkan ini ya, untuk tagihan maksudnya untuk PR-nya. PR-nya penyerahan tugasnya belum dirinci ya, nomor-nomor berapa yang harus dikerjakan. Ya nanti akan saya infokan ya. Demikian sekilas RPS. Kemudian untuk bukunya yang mana ini ya, yang tadi sudah saya share di grup WA, ini ya buku akuntansi lanjutan ya, yang disusun oleh Ibu Iin Indrawati. Kita lihat ini untuk materi yang pertamanya ya, untuk materi pertamanya. Ini materinya sekilas dulu ya.
Ya, ini untuk materi yang pertemuan pertemuan pertama ya. Kemudian nanti latihan-latihannya akan diambil dari ini ya, workbooknya. Ya. Workbooknya ada yang untuk bab satunya ya. Di workbook juga ada ringkasan materi ya, ada sekilas mengenai materinya, kemudian dilanjutkan dengan ini latihan-latihan yang nanti akan dikerjakan ya, akan di PR-kan. Ya. Kemudian bahan ajarnya sudah ya. Sekarang ya sebelum kita masuk ke materi, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Mbak Ilsi, silakan, Mbak. Pak, kalau untuk tugasnya itu boleh di Excel atau ditulis tangan gitu, Pak? Ya, untuk tugasnya, ya, yang izin silakan ya, nggak ada perlunya. Excel boleh, tulis tangan boleh, ya, bebas saja. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, ya. Berikutnya. Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Yuma. Ya kan, itu di RPS paling bawah itu ada tugas-tugas, Pak. Apakah kita harus mengerjakan itu semua, Pak? Di paling bawah ada apa? Ada tugas-tugas, Pak. RPS. Pelatihan soal, Pak. Oh, ternyata sudah ada di sini. Tadi saya nggak sampai ke bawah melihatnya. Ya, temu pertama ya, latihan bab 1 soal 5 kasus. Yang dibahas soal 5 kasus, kemudian soal 1 TS tahun lalu ya. Ini yang dibahas ya, ini yang dibahas. Kemudian penugasannya yang dikerjakan, kalian kerjakan bab 1 soal ya. Oh yang soalnya 7 kasus ya. Ya sesuai ini berarti ya, saya ralat ya. Tadi saya malah belum ini ya, belum sampai membaca sampai ke bawah. Kemudian pelatihan dan pembahasan soal dilakukan saat PJJ sesuai RPS ya. Tugas dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Ya, baik ya. Jadi saya ralat ya untuk penugasannya mengikuti ini ya. Tadi mohon maaf saya kemarin memang ini ya sibuk persiapan pengabdian masyarakat ya, menyusun proposal, kemudian materi pelatihan, materi pendampingan ya. Kemudian kemarin seharian di Serang ya, sehingga beberapa hari kemarin saya memang fokus ke Pengmas ya. Jadi ini kemarin saya terlewat membaca di bagian bawahnya, kemarin saya belum baca ya. Berarti seperti ini ya, nanti penugasannya ya yang dikumpulkan adalah ini ya, yang di workbook AKL bab 1 soal ada 7 kasus ya. Coba kita lihat ya, apakah ada 7 kasus. Ya, sebentar. Ya, sebentar ya. Maaf ya, tadi lupa ya. Jadi ya di RPS ini ya Mas ya, yang dimaksud ya di bagian bawah ya. Iya, benar, betul ya. Jadi ini ya, penugasannya berarti sesuai dengan ini ya. PR-nya workbook bab 1 7 kasus. Coba kita lihat apakah ada 7 kasus di bab 1.
Oh, soalnya ada 8 ya kasusnya. Nah, ada banyak. Sebentar. Ini. Kasusnya ada banyak malah ya. Mungkin soal nomor 7, Pak. Ini sebentar, atau nomor sebentar. Ini soal 1 kita lihat ya. Kasusnya ada berapa sih? 8, kemudian ini 6 ya. 6, 7, 8, ada 8 ya, ada 8 kasus. Kemudian yang diminta di RPS-nya coba kita cek lagi ya. Workbook AKL bab 1 soal ya. Oh, soal 7 ya. Soal 7 kasus. Berarti hanya 1 ya yang dikerjakan ya. Ya. Ini lebih menyenangkan ya. Saya pikir ada 7 dikerjakan semua ya. Ternyata soal ke-7 ya. Soal ke-7 dari yang kasus. Tapi untuk yang latihannya soal 5 ya, soal 5 kasus, soal 1 UTS ya. Nah, jadi begini saja ya. Jadi kalau yang rancangannya kan, jadi hari ini kita bahas materi, langsung bahas soal ini kasus yang soal nomor 5 gitu ya. Kemudian masih sempat bahas soal UTS ya nomor 1 ya. Ini akan kita lihat ya apakah kita bisa memungkinkan ya. Ya, kalau nggak memungkinkan berarti yang soal-soal yang ini berarti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, di pertemuan kedua misalkan ya, pertemuan kedua berarti nanti kita diawali membahas review materi, kemudian akan kita sempatkan bahas nomor 2. Nah, kalian mengerjakan 30 menit, nanti mengerjakan soal nomor 2 dan nomor 3, nanti langsung dibahas ya. Nanti kemudian yang di-PR-kan adalah nomor 1 dan nomor 4. Ya seperti itu ya. Cuma untuk yang pertemuan pertama, apakah sudah bisa berjalan apa belum, kita akan lihat dulu ya. Ya, tetapi ini ya sudah clear sekarang ya. Ini yang akan dibahas selama di pertemuan ya. Kemudian yang penugasannya untuk yang PR kalian kerjakan di rumah ya. Ini sih kayaknya sangat bagus nih pengaturannya untuk ini RPS-nya ya. Baik. Sekarang ada lagi Mas yang mau ditanyakan sebelum kita ke materinya? Soal 5 kasus ya. Soal 5-nya berarti misalkan yang akan kita bahas hari ini, kita sempatkan bahas yang nomor 5 berarti ya. Nomor 5. Saya coba cek dulu nomor 5-nya. Ya, yang ini yang akan kita bahas ya. Kemudian baik, apakah ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita mulai materinya? Baik, ya kita akan mulai kalau begitu. Ya, kita akan mulai saja. Ya. Ini adalah ya mulai dari sini ya. Slide yang saya share tadi, cuma kemudian saya ingin menambahkan ya. Saya menambahkan satu pantun pembuka ya. Di pagi hari mentari terbit, di ufuk timur merah merekah. Orang bilang AKL sulit, bersungguh-sungguh menjadi mudah. Ya. Demikian ya pengantar untuk AKL. Ya. Kemudian apakah kalian sudah sempat membaca semua slide-slide yang saya bagikan tadi, materi-materi yang dibagikan tadi? Halo?
Belum tahu. Belum, Pak. Belum. Belum tahu. Ya sudah ya, karena saya juga terlambat membagikannya ya. Nanti semoga untuk yang pertemuan yang akan datang sudah bisa di-share lebih awal sehingga kalian bisa sempat baca-baca dulu sehingga penjelasan saya bisa lebih lebih cepat gitu ya. Kalau ini ya kita coba ya kita seperti apa ya. Berasal literaturnya, pengertian kondis, pengertiannya ya secara singkatnya ya. Penyatuan dua atau lebih perusahaan ya, menjadi satu entitas. Ya. Karena satu perusahaan menyatu dengan yang lain, atau karena satu perusahaan memperoleh kendali atas aset dan operasi yang lainnya. Ya, jadi di sini ya kata kuncinya adalah menyatu ya, satu perusahaan menyatu ya, uniting dengan yang lain, atau satu perusahaan mendapat pengendalian atas perusahaan yang lain. Contoh yang di luar, ini yang di dalam negeri, ya. Ya, ada beberapa contoh ya. Misalnya ya, beberapa bank bergabung menjadi Bank Mandiri, beberapa bank bergabung menjadi Bank Permata, ya. Beberapa macam usaha menjadi Lipo Karawaci. Ya. Ini contoh-contoh. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Perseroan, ada PP, ada Peraturan Bapepti yang dulu. Mengapa melakukan kombinasi? Ya ini ilustrasi sederhana. Ada orang usaha jualan sayur, menjualnya kepada warteg, ya warung Tegal yang kalian tinggalkan. Ya. Kemudian ini si penjual ada kepentingannya apa? Dia ingin menjaga supaya konsumennya tidak beralih ke penjual yang lainnya. Maka dia mengusahakan ya sudahlah kalau begitu saya gabungkan saja bisnis jual sayur dengan ini ya, digabungkan ya dengan pengusaha warteg ya, negosiasi sepakat ya. Ya, ada kepentingan seperti itu supaya menjualnya mudah ya kepada warteg itu gitu ya. Atau sebaliknya yang berkepentingan boleh jadi si wartegnya dia merasa ya sayuran yang disuplai dari orang ini sangat bagus sehingga dia ingin supaya dia tetap menjual kepada warteg terus ya, dia kemudian melakukan penggabungan usaha ya, misalnya begitu ya. Bentuk kombinasi ya, ini A dan B bergabung, yang A eksis, yang B lebur ya. Ini berarti A unite ya, menjadi satu dengan B menjadi satu dengan A ya. Atau sebaliknya yang eksis yang B-nya, pilihan A atau B bagaimana ya, mereka akan ini ya akan bersepakat ya. Jadi yang mana yang dipertahankan nih, tentunya masing-masing ingin bertahan dan biasanya yang menang yang lebih besar usahanya, yang dimenangkan ya. Yang seperti ini namanya merger ya. Satu eksis, yang satu bergabung, namanya merger. Ya. Ya, ini definisinya kalau dalam bahasa Indonesia di aturan hukumnya diistilahkan dengan penggabungan. Ya, definisinya nanti dibaca saja. Kemudian konsolidasi. Kalau konsolidasi A dengan B menjadi baru, menjadi C. Dua-duanya melebur. Ya. Kok bisa? Karena mungkin A dan B sama-sama ngotot ya, sama-sama nggak mau kalah ya. Akhirnya ya sudah kalau begitu kita bikin yang baru ya. Kenapa bisa begitu? Mungkin mereka setara ya. Usahanya setara majunya, asetnya setara besarnya. Sehingga ya sudahlah nggak ada yang mau ngalah. Jadi menjadi satu, melebur ya. Namanya konsolidasi. Kalau tadi namanya apa? Merger. Dalam bahasa Indonesianya penggabungan ya. A bergabung dengan B atau B bergabung dengan A, penggabungan merger. Kalau yang melebur dua-duanya namanya konsolidasi, bahasa hukumnya peleburan. Ya. Kalau sekarang kalau tadi yang menyatu, sekarang yang get control ya. Kalau menyatu akhirnya artinya dari 2 menjadi 1 ya. Atau dari 3 menjadi 1, dari 4 menjadi 1, namanya menyatu
menyatu. Kalau sekarang dia tidak menyatu, tetapi hanya get control, mendapat pengendalian. Ya. A dengan B bergabung. Kemudian hasilnya A masih ada, B masih ada. Hanya saja sekarang A dia menjadi pengendalinya B. Ya. Kemudian yang seperti ini disebut dengan istilahnya akuisisi. Ya. Kalau di dalam bahasa hukumnya pengambil alihan. Ya, pengambil alihan. Nah, kemudian ya sifat integrasinya ada yang sifatnya horizontal. Kalau horizontal itu beberapa perusahaan yang punya lini bisnis sama, pasarnya sama. Misalnya beberapa bank bergabung menjadi bank yang lebih besar. Ini horizontal. Ada yang vertikal. Kalau vertikal itu ada yang dia usahanya hulu, ada yang hilir ya. Artinya ada yang dia usaha produksi, ada yang usaha pemasaran bergabung. Ini berarti vertikal. Atau konglomerasi. Kalau konglomerasi bergabung bisa horizontal, vertikal, kemudian bisnisnya lain-lain bergabung, itu namanya konglomerasi. Ya, yang horizontal contohnya apa? Bank yang tadi. Yang vertikal contohnya ya ada pabrik garment, kemudian dia bergabung dengan dia kan perlu tekstil, perlu bahan baku, dia gabung dengan yang hulunya. Kemudian dia perlu aksesoris ya bergabung dia minta dia bergabung dengan yang menjual aksesoris ya atau yang menjual penjahit mesin jahitnya ya ini vertikal ya masih ada proses bisnis ya yang bergabung itu ya. Kemudian yang konglomerasi misalkan dari otomotif ya otomotif supaya gampang menjual dia gandeng dealer. Kemudian supaya aman menggabung dengan asuransi supaya gampang pemeliharaannya gabung dengan maintenance untuk pembiayaannya gabung dengan finance-nya. Ini namanya dari berbagai lini usaha bergabung ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya mendapatkan biaya yang lebih murah atau mengurangi resiko atau supaya lebih cepat beroperasi dari perusahaan lain atau untuk menghindari diambil alih oleh perusahaan lain. Kalau kecil-kecil kan bisa diambil alih oleh yang lain. Ya sebelum diambil alih dia membesarkan diri dulu misalnya begitu atau alasan yang lain. Ya. Metode penggabungannya ya dari A dan B bergabung menjadi tetap A masih ada, B masih ada. Hanya saja A menjadi pengendali. Kenapa? Memiliki dia beli lebih dari 50% sahamnya A. Yang seperti ini namanya apa? Tadi merger, konsolidasi, akuisisi. Akuisisi atau bahasa hukumnya pengambil alihan ya, pengambil alihan ya, akuisisi. Kemudian ya satu atau lebih perusahaan mentransfer aset netonya ke perusahaan lain. A bergabung dengan B, B menyerahkan aset semuanya kepada A, aset dan liability-nya kepada A. Kalau seperti ini namanya apa ya? Merger. Penggabungan apa? Merger. Ya. Atau masing-masing perusahaan mentransfer aset neto A dan B bergabung menjadi C. Namanya apa nih? Konsolidasi, akuisisi, konsolidasi. Kalau bahasa hukumnya apa tadi ya? Bahasa hukumnya peleburan. Ya, peleburan. Ya. Nanti kalian baca lagi ya berarti ya, baca lagi yang dari Bu Iin ya untuk penjelasan detailnya ya. Nah, karena kalau saya jelaskan panjang lebar kayaknya akan membosankan ya, karena kalian toh bisa membaca sendiri gitu ya. Akuntansinya sekarang ada metode polling of interest yang sudah nggak dipakai, ada yang berlaku sekarang purchase method, metode pembelian. Ya. Jadi pihak-pihak yang bergabung
diidentifikasikan sebagai pembeli dan bukan sebagai penjual ya, pembeli dan pihak yang dibeli. Makanya namanya metode purchase, pembeli ya. Nah, berarti nanti pertama identifikasi siapa yang menjadi pembelinya atau pengakuisisinya. Kemudian tanggalnya tanggal berapa. Kemudian pengakuan dan pengukuran aset yang diperoleh. Kemudian termasuk liabilitasnya, termasuk juga kepentingan non pengendali yang diakuisisi ya. Kan A dengan B tadi A mengakuisisi B. Kan mengakuisisinya misalkan 51%. Berarti A memiliki sahamnya B 51% saja. Yang sisanya 49% dimiliki oleh siapa? Ya oleh pemegang saham yang masih ada ya. Pemegang saham yang memiliki ya kurang dari 51% itulah yang disebut sebagai kepentingan non pengendali ya. Pemegang saham minoritas ya, dia memegangnya kurang dari 51%. Ya, dinamakan pemegang saham minoritas atau disebutnya kepentingan non pengendali atau dalam bahasa Inggrisnya non controlling interest ya, NCI disingkatnya. Non controlling interest. Jadi pihak-pihak non pengendali. Kemudian nanti kita akan ada pengakuan goodwill ya. Kalau ada goodwill kita hitung berapa atau tidak ada goodwill ya. Nanti ada perhitungan. Ya. Kemudian harga perolehan ya diukur dengan prinsip nilai wajar. Kemudian pihak pengakuisisi adalah yang membeli ya. Kalau dia membeli kemudian dia memberikan imbalan. Ya saya beli sahamnya, saya beri imbalan. Ya saya membelinya dengan saya membayarnya pakai kas atau bisa juga aset non kas. Ya atau bisa juga saya bayarnya pakai ngutang ya, menerbitkan obligasi. Atau saya membelinya ya perusahaan A membeli sahamnya dari pemilik saham B dibayarnya dengan menerbitkan saham perusahaan A bisa juga. Ya, harus. Kemudian ya imbalan yang diberikan ya, merupakan harga perolehan atas ya investasi yang dilakukan. Diukurnya sebesar apa? Sebesar imbalan yang diberikan. Ya. Jadi nilai investasi kita diukur sebesar imbalan yang diberikan. Ya. Berupa kas yang dibayarkan, atau kalau berupa non kas ya nilai wajarnya berapa. Atau kalau berupa sekuritas, utang atau ekuitas ya nilai pasarnya berapa pada saat transaksi. Ya, nilai wajarnya. Poppy bayar 100 miliar tunai untuk membeli semua aset neto, ya semuanya yang dibeli. Milik Sunny Corporation. Bayarnya kepada siapa? Bayarnya kepada pemiliknya ya, kepada pemilik Sunny. Pemiliknya Sunny siapa? Ya pemegang sahamnya Sunny. Ya. Nah, selain itu, Poppy bayar juga biaya konsultasi bisnis ya, konsultasi penggabungan, ada konsultannya 100 juta, notarisnya 200 juta ya. Ya. Yang 100 ya. Yang 100 miliar ke pemegang saham Sunny ini yang dikatakan sebagai direct cost ya. Biaya langsung atas investasi saham Poppy ya. Kemudian yang dibayarkan kepada selain pemegang sahamnya ya berarti namanya biaya tidak langsung ya, biaya investasi tidak langsung ya, ke konsultan bisnis, ke notaris ya. Ya kemudian untuk ya cost of investment-nya, cost investasinya dinilai sebesar direct cost-nya ya, sebesar direct cost-nya.
Kemudian nanti dicatat sebagai equity investment ya. Kemudian kalau biaya lain-lainnya ya, kalau biaya terkait dengan proses pembelian dicatat sebagai masuknya operating expense ya. Kalau terkait dengan penerbitan dan registrasi sekuritas saham ya, sekuritas ekuitas ya, misalnya dibayar dengan menerbitkan saham, maka biayanya, biaya penerbitannya dan registrasinya nanti akan menjadi pengurang share premium ya, atau istilah lainnya additional paid-in capital. Kalau dibayar dengan bond payable, maka kita mungkin ada biaya penerbitan dan registrasi, maka menjadi pengurang premium atau menambah diskon. Ya. Ini jurnalnya ya. Untuk direct cost-nya seperti ini. Dicatatnya pada akun ya, equity investment in Sunny ya. Karena boleh jadi dia punya equity investment di perusahaannya, di yang lainnya lagi, sehingga di sini diidentifikasi equity investment in Sunny ya. Kemudian yang indirect cost-nya dicatatnya sebagai operating expenses. Digunakan di sini akunnya investment expense ya, 300 juta. Kemudian ya, tadi kan catatan dibuat oleh Poppy. Kemudian Sunny sendiri, Sunny Corporation, apakah membuat jurnal? Tidak ya. Kenapa? Di Sunny tidak ada yang berubah ya, asetnya tidak berubah, liabilitas dan ekuitas tidak berubah ya. Kenapa? Karena kan di sini Poppy Corporation bayarnya menyerahkan imbalannya kepada pemilik sahamnya ya, kepada pemegang sahamnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Poppy bayarnya bukan cash tapi pakai 100 lembar common stock ya, saham biasa, nilai par 10, nilai pasar 16, registrasi 5.000, fee akuntannya dalam rangka penerbitan saham ya, 10.000, nyetaknya 25.000, konsultansi penggabungan 80.000. Nah, yang terkait dengan saham nanti mencatatnya bagaimana ya. Seperti ini ya, untuk nilai investasinya dicatat equity investment in Sunny ya, sejumlah imbalan, nilai wajar imbalannya yaitu 100.000 lembar saham kali harga pasar 16 ya. Kemudian kreditnya tentunya ya seperti yang sudah kalian pelajari, share capital sebesar parnya, share premium sebesar selisihnya. Nah, selanjutnya yang biaya penerbitan saham ya dicatat. Untuk yang biaya konsultasi seperti yang sebelumnya dicatat investment expense 80.000 debit. Sedangkan terkait dengan penerbitan saham 5 tambah 10 tambah 25, 40. 40.000 ini dicatatnya sebagai pengurang share premium debit ya. Cash credit. Nah, ya. Jadi seperti ini. Nah, keduanya kita pisah ya. Yang share premium cash, kemudian investment expense cash kita pisahkan di dua jurnal. Boleh. Atau ya, yang terkait yang untuk share premium di jurnal yang kedua kita gabungkan dengan jurnal pertama juga boleh ya. Sehingga share premium yang tadinya 600 di jurnal pertama dikurangi 40 ya. Kemudian cash-nya 40 ya. Boleh. Atau sekarang ya, bagaimana kalau Poppy menyerah imbalannya memberikan tanah nilai wajar 1,7 juta. Kemudian harga beli tanahnya 1 juta. Maka di sini ya investment insaninya sebesar nilai wajar imbalan
1,7. Land di kredit at cost-nya, selisihnya gain on land. Ya. Atau yang imbalannya berupa bangunan. Ya, bangunan nilai wajar 1,7. Kemudian harga perolehan 1,8, susutnya sudah 400, berarti nilai bukunya, nilai buku bangunan 1,4 juta. Ya. Mencatatnya bagaimana? Investment secara nilai wajar bangunan 1,7, building di kredit at cost 1,8, akumulasi dihapus ya 400.000, selisihnya gain on building ya. Kemudian ya, menghitung goodwill ya, menghitung goodwill ya. Nilai investasi misalkan yang terakhir tadi 1,7. Kemudian nilai aset neto ya. Nilai aset neto itu adalah nilai di sini perhatikan sudah at fair value ya. Sudah at fair value berarti ini saya bagi dulu ya. Kalau sudah at fair value berarti inilah langsung menjadi goodwill. Ya. Nilai investasi 1,7, nilai aset neto maksudnya, jadi asetnya Sani sudah dinilai ulang ya, direvaluasi sesuai nilai wajarnya at fair value. Kemudian liabilitasnya juga sudah disesuaikan at fair value-nya ya, sehingga di sini nilai asetnya Sani namanya net aset ya, atau aset neto ya. Aset netonya Sani 1,6. Berarti ada selisih ya, kita jadi perusahaan dengan nilai aset neto 1,6 ya, kita beli dengan harga berapa? 1,7. Artinya ya, harga investasi kita, nilai investasi kita melebihi nilai yang kita dapatkan ya. Ada selisih berapa? 100.000. 100.000 ini dinamakan apa? Goodwill ya, namanya goodwill. Dan selanjutnya ya, Poppy akan memasukkan ya aset neto Sani ke laporan posisi keuangan Poppy ya. Ya, jadi kan sudah dibeli ya, si Poppy membeli aset netonya Sani, kemudian digabungkan sehingga aset netonya Sani ya digabungkan, berarti kasnya Poppy awalnya berapa, kemudian kok dikurangi 80.000 ini apa? Dikurangi tadi kan ada ketika mengambil ada biaya itu ya, konsultansi bisnis 80.000, dikurang 80.000 ditambah ini 200.000 ini adalah kasnya Sani ya, datanya belum kelihatan. Ini maksudnya kasnya Sani. Piutangnya ya piutangnya Poppy tambah piutang Sani, inventornya Poppy tambah Sani, tanahnya Poppy tambah Sani, tinggal ditambah-tambahkan saja. Buildingnya Poppy awalnya berapa, dikurangi nilai buku yang diserahkan ke sebagai imbalan 1,4, nilai bukunya ditambah ini buildingnya Sani. Ini plan equipment juga ditambah-tambahkan. Nah, kemudian di sini muncul goodwill ya. Goodwill-nya di sini dimunculkan ya. Sekarang muncul ada aset intangible asset namanya goodwill ya. Sehingga jumlahnya XXX plus sekian. Kemudian liabilitasnya adalah dari liabilitasnya Poppy tambah Sani. Nah, tetapi kalau kalau owner's equity-nya hanya yang Poppy saja. Share capital Poppy, share premium Poppy. Kemudian RE-nya Poppy, kemudian dikurangi dengan investment expense yang 80.000, ditambah ada tadi keuntungan dari building kan itu menambah berarti ya. Ini ada ilustrasi contoh yang lain lagi nih. Poppy ya imbalannya ketika dia investasi, dia yang dijadikan sebagai imbalan adalah berupa piutang ya. Poppy punya piutang nilainya
nilai wajar 1,7 kepada pemilik sahani. Kemudian nilai nominal piutangnya, nominalnya 1,8, afdanya 110. Ya. Mencatatnya bagaimana? Ya. Equity investment dicatat sekali lagi pada nilai wajar yang diserahkan 1,7. Kemudian AR yang diserahkan, AR kita hapus, kita kredit, afdanya juga kita hapus. Ya. Kemudian selisihnya merupakan gain. Ya. Kalau selisihnya debit ya merupakan loss. Ya. Bagaimana kalau yang imbalannya obligasi? Menerbitkan obligasi face value 2 juta. Nilai wajarnya 1,9. Ini juga ada perbaikan ya. Yang awalnya di sini ada bangunan ya, tapi ini nggak dipakai ya. Nilai wajar 1,925. Penerbitannya 50. Maka investmentnya dicatat sebesar fair value-nya yang diserahkan. 1,925. Kemudian kreditnya bond payable. Kemudian untuk yang 50.000 penerbitan ya, kan biaya ya, kreditnya cash ya, dicatatnya di bond payable ya, mengurangi bond payable debit. Kemudian yang investment expense udah biasa. Menerbitkan obligasi yang ini yang sama ya, jurnal 1 dan 2 boleh digabungkan. Kalau digabungkan berarti bond payable-nya menjadi yang kreditnya menjadi dikurangi 50.000 ya. Ya, ini digabungkan saja yang satu dan jurnal 1 dan 2-nya. Menerbitkan obligasi. Ya, sekarang bagaimana kalau obligasinya itu nilai wajarnya 2,025. Ya, equity-nya menjadi sesuai nilai wajar 2,025. Ya, gasnya 50. Sekarang menerbitkan imbalannya berupa 100.000 saham. Par 10, fair value 9. Ada biaya-biaya 5, 10, 25 ya. Ya, jadi menjurnalnya ya, patokannya panduannya sama, investment sebesar nilai wajar 100.000 kali 9, 900.000. Kemudian share capital sebesar par value ya, 100.000 kali 10, 1 juta. Kemudian biaya-biayanya berapa? Biaya-biayanya adalah 5 tambah 10 ya, tambah 25. Berarti berapa nih? 40 ya. 4. Sebentar ya. Nah, jadi ini loh kok menjual di bawah par ya, ini harusnya nggak boleh ya. Ya, katakanlah ini diperbolehkan ya. Kalau diperbolehkan boleh menjual di bawah par ya, maka ya share capital di kredit sebesar par value, kemudian selisihnya kan 100.000 debit ya. Sementara saldo sell premiumnya nggak ada ya, maka di sini kita mengurangi RE-nya, return earning ya. Selanjutnya untuk biaya penerbitannya memerlukan 40.000 biaya-biayanya. Maka ini juga harusnya debitnya ke share investment, share premium. Tapi karena saldonya 0, maka debitnya ke RE. Seperti dulu ketika kalian membuat jurnal untuk transaksi saham treasury, kan ada kasus seperti ini ya. Baik ya, untuk latihan soalnya ditunggu sebentar ya, karena akan ada sebentar supaya sekaligus bisa latihan yang nomor 5. Jadi ini penggabungan usaha dengan merger ya, A bergabung dengan B, B-nya yang bergabung dengan, maksudnya B-nya lebur ke A, ya. B-nya menggabung ke A.
Jadi yang pertama, A membeli sahamnya atau net asetnya investi, kemudian si B-nya dibubarkan, kemudian A mengambil alih. Ya, kemudian Poppy menerbitkan 100.000 ya. Harga pasarnya 16, registrasi ya. Ya, kita ikuti ya jurnal-jurnalnya ya. Ini jurnalnya ya. Jurnal untuk pembeliannya. Sudah biasa tadi ya. Lanjut saja dulu, termasuk mencatat non directnya, yang indirect expense, indirect cost-nya. Kemudian ini posisi keuangan Sani pada tanggal akuisisi. Ini adalah ya asetnya Sani, kemudian liabilities dan equity-nya Sani. Ya. Ini sudah pada nilai wajarnya, ya. Kemudian pembubaran Sani. Ya. Kalau membubarkan Sani, bagaimana? Kita closing ya, kita tutup akun-akunnya Sani ya. Caranya bagaimana? Ya, berarti ya owner's equity debit, liabilities debit, kemudian asetnya kredit. Ya, maka Sani bubar. Perhatikan di sini ya. Jadi membubarkan Sani dibuat oleh Sani dengan cara menutup akun-akun laporan posisi keuangan pada nilai bukunya. Ya, Sani membubarkan dengan mengclosing sesuai yang tercatat di pembukuannya. Kemudian pengambil alihannya, ya. Jadi sekarang Poppy mengambil alih aset netonya Sani, caranya dicatat ya, asetnya debit, liabilities kredit ya. Kemudian selisihnya equity investment in Sani. Ya. Sesuai dengan SAK ya. Kemudian Poppy memasukkan aset netonya Sani ke posisi laporan posisi keuangannya Poppy. Nah, kalau untuk Poppy memasukkan nilai aset netonya Sani, ini adalah setelah direvaluasi ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya ya seperti penjelasan yang tadi sudah tadi ya. Kemudian ya dalam hal ini ya nilai investasinya 1,6, net asetnya 1,6, berarti tidak ada goodwill. Nah, sekarang bagaimana kalau nilai pasar sahamnya 1,18 ya. Maka di sini ya equity investment-nya 1,8 ya. Kemudian ini ini pembubarannya Sani, pengambil alihan asetnya ya. Nah, di sini ya akan ada ya. Di sini harusnya goodwill ya. Di sini selisihnya kan berapa nih? 2,3, ini 2,5. Berarti di sini selisih 200.000 ini adalah apa? Adalah goodwill ya. Berarti ini goodwill ya. Nah, ini ya. 200.000 merupakan goodwill ya. Ya, jadi seperti ini ya. Yang kosong tadi adalah goodwill 200.000. Kemudian, nah nanti net asetnya Poppy menjadi bertambah-tambah seperti ini ya. Yang sudah kita bahas, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, kita loncat saja. Nah, bagaimana kalau harga pasar sahamnya 15? Berarti investment insaninya 1,5 juta. Kemudian ini
Ya, posisi keuangannya Sani. Terus Saninya dibubarkan, ya, seperti biasa. Kemudian diambil alih, ya. Nah, ketika diambil alih, di sini debitnya ya 2,3 asetnya. Sedangkan di sini kreditnya 2,2, ya. Ada selisih di sini berapa? 100.000 ya. 100.000. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi nilai investasi 1,5, aset netonya 1,6. Berarti kita mendapatkan lebih ya. Jadi kita membayar 1,5, yang kita dapatkan nilainya 1,6. Kita untung berarti, kita untung. Keuntungannya namanya ya ini, gain on bargain purchase ya. Kebalikan dengan goodwill. Kalau goodwill ya aset neto 1,6, kita bayar lebih ya. Lebihannya namanya goodwill ya. Kalau kita membayarnya kurang dari nilai aset netonya, berarti kita untung. Namanya gain on bargain purchase. Ya, ya, berarti muncul di sebelah kredit, gain on bargain purchase 100.000. Ya, kemudian hitung-hitungan ya, posisi keuangannya disesuaikan ya. Ya. Ini ya, posisi nggak ada goodwill, nggak ada selisih, ada goodwill, ada keuntungan bagi investor. Jika mengantuk, minumlah kopi yang nikmat seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, rajinlah berlatih dan baca materi. Ya, terima kasih. Demikian materinya ya, yang saya sampaikan dengan cukup cepat ya. Ya, selanjutnya apa? Selanjutnya sesuai RPS kalian latihan nomor berapa? Ya, coba ya. Masih ada sampai jam 1 kan ya? Ya, silakan ya. Mencoba membuat soal nomor 5. Ya, satu saja ya. Untuk soal UTS-nya kayaknya nanti sajalah di-PR-kan saja nggak apa-apa ya, di-PR-kan saja ya. Ya silahkan, atau mau break sholat juga silahkan ya. Yang mau sholat dulu nggak apa-apa ya. Yang mau sambil berlatih nomor 5 silahkan ya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Kalau ada yang mau presentasi silahkan ya. Baik, kita ada waktu 30 menit untuk sesi offline ya. Kalian mau mengerjakan boleh ya, kalaupun mau break sholat juga boleh karena sudah waktunya sholat ya. Ya, nanti kita bergabung lagi jam 12:30 ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.